nih pemirsa, olahan kekinian pisang yang menjadi oleh-oleh wajib kalau kita ke Lampung. Namanya pai susu pisang. Kalau dari bentuknya sih, pisang banget ya. Aromanya, pisang juga. Nah, kira-kira rasanya seperti apa? Apakah pisang banget? Karena di sini ada banyak banget toppingnya. Saya takutnya nanti pisangnya kalah lagi rasanya. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita ke pembuatannya. Yuk! Satu lagi yang tidak boleh dilewatkan dari kota Tapis, pai berbentuk pisang. Sejak kemunculannya di tahun 2012, pastry pisang yang berlokasi di pusat kota Bandar Lampung ini sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Tapi inovasi kudapan ini baru benar-benar booming sejak banyaknya postingan foto di berbagai media sosial pada tahun 2015. Sesuai dengan tampilannya yang cukup meriah, ada proses pembuatan yang terbilang panjang dan rumit. Setelah membuat puff pastry, lembar adonan dilapisi dengan mentega batang. Kemudian digiling hingga menempel sempurna. Habis ini saya masuk di frozen. Pendinginan, pendinginan, kurang lebih 1 jam, udah beku saya roll lagi. Roll lagi. Sampai berapa kali tuh? Sampai 3 kali. Wow, ternyata perjalanan masih panjang ya. Lembar puff pastry kemudian dimasukkan di dalam cetakan berbentuk pisang dan ditipiskan. Kemudian saatnya memasukkan isi, seperti fla yang terdiri dari campuran raw dan susu cair. Kemudian potongan pisang, lalu ada choco chip, keju, fla, serta taburan almond. Setelah dipanggang selama hampir 1 jam, bisa dilihat deh hasilnya. Nah, ini dia pemirsa. Sudah jadi 5 rasa dari pai pisang. Ini rasanya ada apa aja? Rasanya ada coklat, almond, keju, tiramisu. Ini rasa crispy ball, coklat crispy ball. Wow, mendengar varian rasanya saya sudah ngiler loh pemirsa, sampai berlipat deh kan. Nah, gimana pas sudah merasakannya ya? Nggak mau pulang kayaknya. Mau terus makan, mau terus di Lampung. Saatnya menikmati hasil kerja keras. Pas semuanya, gabungannya ini pas. Enak. Ini baru namanya ada usaha ada hasil ya. Gak heran deh kalau dalam sehari produksi pai pisang yang mencapai 3.000 buah bisa laris manis tak tersisa. Apalagi kalau bukan karena kenikmatannya yang tiada tara. Tapi kenikmatan belum berakhir, masih ada satu lagi kreasi yang pantang buat dilewatkan. Eits, ini bukan buah pisang loh pemirsa, tapi banana cake yang lagi ngehits itu loh. Ini dia yang namanya Tokyo Banana. Jadi sekarang pemirsa nggak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati cake pisang seperti ini. Karena di Lampung juga ada. Tapi bedanya nih, kalau kayak yang di Tokyo ini kan, cake-nya ini polos-polos aja seperti sifat saya. Tapi kalau yang di sini itu dibuat sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti pisang. Pisang masih terbungkus kulitnya. Nah, kira-kira gimana rasanya ya? Dari tampilan sudah menarik, lalu gimana dengan rasanya? Sponge cake yang lembut beraroma pisang semakin pas dengan lapisan luar yang pisang banget. Wah pemirsa, saya puas banget nih mencicipi segala olahan yang terbuat dari pisang. Gak salah deh kalau akhirnya Lampung nih disebut sebagai surganya pisang. Tapi masih ada satu lagi nih, jadi belum lengkap kalau saya ngomong surga pisang kalau belum ke tempat yang satu ini, Pulau Pisang. Wah, seperti apa? Saya habiskan dulu. Dari Bandar Lampung kita melipir ya ke wilayah pesisir barat.
Untuk mencapai Pulau Pisang, cukup menyeberang menggunakan kapal nelayan selama 15 menit. Selamat datang di Pulau Pisang. Wah, akhirnya saya tiba juga di pulau ini. Tapi dari tadi saya nggak melihat adanya kebun pisang atau bahkan sekedar pohon pisang. Kira-kira apa ya arti pisang yang tertera di pulau ini? Ada yang tahu? Kalau dari bentuknya sih tidak seperti pisang ya. Dari tadi juga saya tidak melihat orang makan pisang. Nah, kebetulan nih pemirsa, ada warga lokal. Coba tanya yuk, barangkali tahu. Permisi Pak. Oh iya. Aduh maaf nih ganggu. Nih Pak, saya penasaran nih Pak. Kenapa di sini namanya Pulau Pisang? Sedangkan saya nggak menemukan adanya banyak kebun pisang gitu kan? Atau mungkin bentuknya? Nggak gini ke sejarahnya menurut kakek-kakek saya dulu kok. Orang pertama kali masuk Pulau Pisang ini pakai batang pisang yang dirakit. Pakai batang pisang mendarat di sana. Maka dikatakan ini nanti makanya Pulau Pisang oleh orang pertama kali masuk ke sini. Wah, ternyata alasannya sesederhana itu pemirsa. Nah, saatnya berkeliling Pulau Pisang. Karena menurut info yang saya dapat, pulau seluas lebih dari 140 hektar ini terkenal dengan kerajinan tapis, hasil kebun, serta lautnya. Iya, siapa tahu ada yang nyangkut. Selamat pagi. Pagi. Sepi ternyata. Wah, saya udah mencoba beberapa rumah menyapa, tapi ternyata kosong semua. Ini kondisi ini berbeda banget loh pemirsa dengan kondisi dulu. Jadi kalau dulu Pulau Pisang ini terkenal ramai karena orang-orang yang mau berpergian dari Lampung menuju ke Bengkulu itu harus transit di Pulau Pisang. Tapi sekarang semenjak ada akses jalan raya pesisir barat, jadi tidak ada lagi yang mampir ke Pulau Pisang. Bahkan semenjak cengkeh ini udah mulai gagal panen di sini juga 10 tahun yang lalu. Ya jadi seperti ini, sepi sekarang. Sayang ya, padahal indah loh pulaunya. Sayang ya pemirsa, kejayaan masa lampau rupanya sulit dipertahankan. Hanya potensi ikan marlin saja yang masih terlihat di sekitar Pulau Pisang. Well, usai sudah pembahasan tentang surga pisang di Lampung. Tetap saksikan dulu sekarang yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7.